warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani Rum Intan Palupi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal dengan tema Cita-Citaku untuk anak tunagrahita kelas 9 di SLB RH Pabelan. Terima kasih, mohon saran dan kritiknya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya, Ibu akan mempresensi atau mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk nama yang Ibu panggil, bisa tunjuk tangan atau tunjuk jari ya? Ya, Bu. Oke. Mas Aditya Okta Saputra? Oke, berarti anak-anak sudah hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, sebelum memulai layanan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bayu, teman-temannya tolong dipimpin berdoa. Berdoa sebelum belajar. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau melakukan Bu. berdoa sebelum layanan. Selanjutnya, Ibu di sini akan memberikan materi terkait cita-citaku. Jadi, tujuan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak semua terkait cita-citaku. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, dalam layanan bimbingan klasikal itu terdapat langkah-langkah. Di antaranya adalah yang pertama itu pembukaan, yang kedua inti, dan diakhiri dengan penutup. Oke, nanti di tahap inti, anak-anak memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan dan anak-anak diperbolehkan berdiskusi maupun bertanya jawab. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, jika bisa dimengerti, Ibu akan memberikan kesepakatan waktu. Berapa lama kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini. Oke, baik. Jika begitu, akan kita sepakati layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini 35 menit ya, anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum cita-citanya? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti akan kita bahas ya. Ya, Bu. Oke, sebelum memasuk ke tahap inti, Bu Intan akan memberikan sedikit permainan. Permainannya itu adalah melanjutkan lagu. Jadi, balonku ada 5. Mas Bayu. Rupa-rupa warnanya, Mas Adit. Hijau, kuning, kelabu. Mbak Intan. Merah muda dan biru. Mbak Safa. Ya, sudah tepuk tangan semuanya. Sudah bisa fokus? Sudah, Bu. Jika sudah fokus, berarti apakah anak-anak sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Oke, jika anak-anak sudah siap, Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang materi cita-citaku. Tolong anak-anak diperhatikan ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi terkait cita-citaku. Nah, selanjutnya, apa itu cita-cita? Apakah anak-anak ada yang tahu pengertian dari cita-cita? Oke, jika belum, cita-cita adalah harapan dalam hati yang ingin diwujudkan. Impian. Ya, benar sekali Mas Bayu, impian ya.
Mas Bayu, Bu Intan bisa minta tolong itu dibacakan slide-nya. Cita-cita sering disebut dengan disebut dengan impian-impian yang ingin dicapai di masa depan. Semakin besar impian atau cita-cita, semakin besar pula motivasi atau semangat untuk meraih. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi, cita-cita adalah impian. Impian untuk masa depan. Jadi, semakin besar impian kita atau cita-cita kita, maka semakin besar pula semangat atau motivasi kita untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, selanjutnya, manfaat dari cita-cita. Apakah anak-anak mengetahui manfaat dari cita-cita? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ya. Belum. Manfaat memiliki cita-cita yang pertama adalah memiliki sesuatu untuk difokuskan dan diusahakan. Selanjutnya, ini Ibu ada video. Tolong didengarkan dan dicermati ya. Ya, Bu. Biar bisa. Halo, Bib. perkenalkan, nama kakak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA dan ekonomi keluarga. Jadi kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil gaji keringat sendiri, uang beasiswa, dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman kece pernah ditanyain, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab, biasanya karena menonjol di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi. Bagaimana videonya? Sudah didengarkan dan dilihat setelah dicermati anak-anak? Sudah. Jika tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu dan diperkuat dengan video yang sudah anak-anak tonton. Nah, sekarang kira-kira anak-anak apakah sudah mengetahui kira-kira pengen atau mempunyai cita-cita apa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jika begitu, coba Bu Intan tanya ya. Ya, Bu. Mbak Intan pengen mempunyai cita-cita apa? Saya pengen jadi penyanyi, Bu.
Pengen jadi penyanyi. Oke. Mas Bayu cita-citanya pengen jadi apa? Pemain voli, Bu. Pemain voli. Oke. Mbak Indira cita-citanya pengen jadi apa? Perawat, Bu. Oke, bagus sekali. Kalau Mbak Safa cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Pengen jadi guru. Kalau Mas Adit? Ingin menjadi pengusaha, Bu. Jadi di sini anak-anak berarti sudah mengetahui ya cita-citanya pengen jadi apa? Sudah, Bu. Oke, dan jika anak-anak sudah mengetahui cita-citanya pengen jadi apa, anak-anak apakah sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menggapai cita-cita tersebut? Sudah, Bu. Sudah. Baik, jika seperti itu, lalu kesimpulan layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini kira-kira apa ya? Ada yang sudah tahu kesimpulan layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini apa? Saya, Bu. Boleh Mbak Intan. Kira-kira apa kesimpulan dari layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini? Itu, Bu. Saya dapat mengetahui apa pengertian dari cita-cita. Dan saya juga dapat mengetahui cara-cara untuk menggapai cita-cita. Dan saya juga jadi tahu dan punya cita-cita untuk masa depan saya ke depannya, Bu. Oke, baik. Benar sekali ya untuk kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mbak Intan. Jadi kesimpulannya itu kita jadi mengetahui apa pengertian dari cita-cita, terus apa manfaatnya memiliki cita-cita, selanjutnya bagaimana ya cara memilih cita-cita, dan beberapa tips untuk memilih cita-cita. Baik, jika seperti itu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari anak-anak? Tidak. Baik, jika tidak, nanti Ibu akan membagikan link untuk anak-anak isi. Yaitu ada 2 link nanti ya. Link yang pertama itu untuk evaluasi hasil dan link yang kedua itu untuk lembar kerja. Nanti anak-anak itu diisi dengan sejujur-jujurnya. Tidak usah ragu dan tidak usah khawatir ya. Iya, Bu. Nanti linknya itu seperti ini. Sebentar, Ibu akan membagikan dulu contohnya. Nah, jadi nanti linknya itu seperti ini tampilannya. Ini untuk lembar kerja. Jadi nanti anak-anak itu mengisi. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang anak-anak itu harus dijawab ya dan diisi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tinggal diisi aja di sebelah sini. Nanti ada kolom jawabannya. Nah, ini kan untuk link yang pertama tadi lembar kerja. Untuk link yang kedua itu ada link evaluasi. Jadi nanti juga sama diisi di kolom jawaban. Jadi di situ nanti terdapat beberapa pertanyaan. Nah, kalian mengisi di kolom jawaban yang sudah disediakan ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Jika tadi sudah mengisi link evaluasi dan lembar kerja dan sudah menyimpulkan hasil layanan pada siang hari ini, maka layanan pada siang hari ini akan Ibu akhiri ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya di hari dan jam yang sama ya untuk minggu depan. Oke, tetap sehat ya anak-anak. Ya, Sampai Bu. ketemu di pertemuan selanjutnya. Bu Intan mohon maaf jika ada perkataan Bu Intan yang kurang berkenan. Sebelum diakhirinya layanan pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa.
Untuk menutup layanan pada siang hari ini, Bu Intan minta tolong ke Mas Adit ya untuk memimpin berdoa teman-temannya. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri layanan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak. Ya, Bu. Bu Intan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.